Sampurasun wilujeng siang sadayana nami abdi Tito Mukromin. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak harap kabar kalian sehat salawasna. Pada pertemuan kali ini oge kita akan membahas materi carita pantun. Nah, materi carita pantun ini diperuntukkan untuk kelas 12 semester genap. Baik, sebelum kita mempelajari teori tentang carita pantun, di sini Bapak akan membagikan terlebih dahulu link absensi. Silahkan diisi link absensi tersebut yang telah Bapak lampirkan di video pembelajaran ini. Silahkan diisi sesuai dengan identitas aranjeun sadayana. Nah, sebelum kita ke pelajaran materi carita pantun, di sini Bapak akan memaparkan terlebih dahulu apa sih tujuan kita mempelajari carita pantun dan buat apa manfaat kita mempelajari carita pantun ini. Oke. Baik, kita akan mulai saja. Untuk tujuan kita mempelajari carita pantun ini, yang pertama peserta didik bisa nikawanoh apa yang disebut carita pantun. Apa yang disebut nikawanoh itu? Nikawanoh itu dalam bahasa Indonesia artinya dapat mengenal lebih dalam. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal lebih dalam tentang carita pantun. Yang kedua, peserta didik bisa menganalisis isi, struktur, atau jenis sesuai jeung kaidah kebahasaan carita pantun. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengkreasikan carita pantun baik secara lisan ataupun secara tulisan. Itu untuk tujuan carita pantun. Selanjutnya, manfaat cerita pantun. Manfaat kita mempelajari carita pantun dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya nak. Nah, selain kita dapat mengetahui atau dapat mengenal lebih dalam carita pantun, kita juga dapat mengenal lebih dalam dan ikut melestarikan kebudayaan Sunda, khususnya carita pantun. Karena akhir-akhir ini peminat orang-orang yang melestarikan bahasa Sunda lebih berkurang daripada sebelumnya. Oleh karena itu, kita selaku orang yang tinggal di daerah Jawa Barat atau di daerah suku Sunda, minimal kita bisa ikut melestarikan kebudayaan Sunda biar enggak cepat punah atau enggak punah gitu ya nak. Mungkin itu untuk manfaatnya. Nah, sebelum kita mempelajari teori tentang carita pantun, di sini Bapak akan menampilkan terlebih dahulu sebuah video. Silahkan diperhatikan contoh video carita pantun tersebut. Silahkan kalian catat dan silahkan kalian pelajari hal-hal apa saja yang anggap kalian penting atau nanti bisa ditanyakan ke Bapak secara langsung gitu ya nak. Yuk, silahkan diperhatikan videonya. Almarhumah Patatang nu aya di Sumedang kapungkur juru pantun anu tos luar biasa wah. Salajengna ieu putra anu tujuh dicanak tatanen kalawan subur makmur dugi ceuk paripaosna ieu nagarana melengkung pucuk kawungna ngaberes tangkal jambena ngajajar pelak kalapana pelak cauker mejeuna cemuu pelak kacangker mejeuna ngajarajar pelak jagong patengtongan pon kitu deui
malawijana kopi kacang jeung sajabana subur mahmur gemah lipah loh jinawi nya didinya anjeunna tatanen ngicik ngibur melakna ndur dicandak nyata putrana anu 7 ngan Raden Cakra mah teu kersaeun saurna teh hoyong janten raja di tanah Pasundan nyutat dina kayanana ieu juru pantun margi ai pantun mah kuratu moal katimu ku pandita moal kabuka ku resi moal kapanggi iwal kacatur ku juru pantun tapi pantun kantun saur kecap ayat tiba heula pantun mah teu aya coretanana istuning sastra lisan di dieu mamangku bumi kebat lumampah anjeunna milarian tanah nya di dinya mangnakan tangkal kepuh 7 tangkep aki-aki anu kacida gedena ieu tangkal kepuh anu aya di pileuweungan kacida sangetna oge luar biasa ieu leuweung teh wa ieu leuweung teh kacida sangetna tong boroning manusia nyampa ka eta leuweung dalah sato ngaliwat ngageleber manuk kaluhureun eta leuweung mantak ngagubrag saharita kitu dina perjalananana ieu mah mangku bumi anu ahli tatanen ahli dina widang pertanianana kalawan putrana anu 7 anu katujuhna mah bungsu alimeun genepan nu dicanak tatanena kitu dina nurutkeun ieu beja jeung carita nyutat dina ieu pantun Paralun narutus gunung palias narajang alas Inggis nemrag pasir lungkawing nya wadah tutung biritna ma anu samilari kipayah sacarana numawi di dieu hampura wae ka para ustad ulah rek nyawad kaum santri ulah rek nyaci kana pintonan ieu seni nu digarap ku Mang Ai ngahibur ukur kawani sim kuring anu sepi ku pangarti tuna tina pangabisa kitu dina tatanena lumawi subur makmur gemah ripah loh jinawih teu kurang sanang jeung teu kurang pangan kebat ieu lumampah mah mangku bumi sejak tatanen malawija sareng palaputra Bapak Suta Bapak Suti gitu cenah Bapak Suta Bapak Suti Allah. Baik, setelah kalian memperhatikan video pembelajaran tentang carita pantun tersebut, apa sih yang kalian dapat? Nah, di sini Bapak akan membantu kalian untuk menjelaskan apa sih inti dari carita pantun tersebut. Baik, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih yang disebut carita pantun? Kalau dilihat dari video barusan, nah carita pantun itu adalah carita rekaan yang ukurannya panjang atau carita rekaan anu ukurannya panjang. Nah, digelarkeuna atau digelarnya secara lisan tur ngandung hal-hal anu mengandung unsur pamohalan atau mustahil. Atau bisa disebut juga dongeng ya, seperti dongeng. Nah, carita pantun ini biasanya ditepikeun ku juru pantun. Carita pantun ini biasanya disampaikan oleh juru pantun. Disebutnya juru pantun, terus diiringi sama kecapi dan digelarkan selama saputing jeput atau semalaman.
Nah, mungkin itu untuk carita pantun. Nah, carita pantun ini biasanya mengandung unsur kemistisan yang tinggi atau biasa dikaitkan dengan hal-hal gaib. Menurut ceritanya, menurut kebudayaan Sunda, orang yang menjadi juru pantun itu sebenarnya bukan dia yang menceritakan carita pantun tersebut, melainkan juru pantun tersebut dirasuki oleh hal-hal gaib sehingga dia dapat menceritakan cerita pantun tersebut, gitu ya nak. Tapi ya siapa yang tahu kan itu hanya cerita yang beredar di Jawa Barat saja, gitu ya, di kebudayaan Sunda khususnya. Nah, selanjutnya mikawanoh carita pantun atau mengenal lebih dalam tentang carita pantun. Carita pantun ini katanya muncul di kebudayaan Sunda sekitar sebelum abad ke-14 atau sebelum abad ke-14. Carita pantun tersebut dibuktikan dengan adanya naskah Sanghyang Siksa Kandang Kaesyana tahun 1518 dan digelarnya secara lisan atau nggak pakai tulisan, langsung aja digelar secara omongan gitu. Terus orang yang menggelarnya ini disebut juru pantun. Nah, si juru pantun ini menceritakan tentang lalampahan Sinatria Putra Raja nu keur ngalaksanakeun papancen. Atau kalau diterjemahkan, isi dari cerita pantun naskah Sanghyang Siksa Kandang Kaesyana itu adalah kelakuan para Satria Putra Raja yang sedang melaksanakan perintah atau tugasnya. Kurang lebih isinya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti chat secara pribadi ke Bapak lewat WA boleh, lewat DM IG juga boleh. Oke, kita lanjut. Untuk runtuyan carita pantun atau runtutan cerita pantun. Runtutan cerita pantun ini biasanya ada 3. Yang pertama yaitu miang, ujian, dan mulang. Pokoknya cerita pantun itu gak lepas dari ketiga alur ini. Yang pertama miang. Apa sih yang disebut miang? Miang itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya pergi. Nah, kalau dalam cerita pantun dia pergi, seorang kesatria pergi dari sebuah kerajaan untuk melakukan, boleh itu berburu atau melakukan perjalanan gitu ya. Intinya pergi dari kerajaan tersebut, terus di perjalanan mendapatkan ujian. Nah, ujiannya ini bisa berupa perang, bisa berupa gelut atau bertengkar atau saling jotos. Terus setelah melewati tahap ujian, maka ada tahap mulang. Mulang itu dari kata pulang. Nah, kembali ke daerahnya atau kembali ke kerajaannya. Biasanya ketika dia pulang setelah melaksanakan ujian, dalam cerita pantun si kesatria tersebut dapat benda-benda berharga, baik itu keris, baik itu dapat seorang istri dari hasil ujian tersebut. Gitu ya. Itu untuk runtuyan alur cerita pantun. Nah, selanjutnya ke struktur cerita pantun. Cerita pantun juga memiliki struktur. Yang pertama yaitu rajah. Rajah ini dimaksudnya yaitu pembukaan cerita. Rajah itu adalah pembukaan cerita. Jadi dari kerajaan mana, siapa nama pahlawannya gitu ya, atau siapa nama kesatrianya gitu. Terus ada narasi. Narasi ini adalah pengantar ke
titik klimaks. Jadi ada pengantar terlebih dahulu sebelum terjadinya ujian tadi gitu ya. Terus setelah narasi ada monolog. Ada dialog. Dialog ini biasanya dilakukan sama percakapan antara dua arah, baik itu si kesatria dan orang yang dia temui. Maka terjadi dialog, biasanya seperti itu dalam cerita pantun. Terus yang terakhir ada juga monolognya. Monolog itu biasanya di omongan sendiri si kesatria atau cerita omongan dalam hati, monolog itu ya. Nah, itu merupakan struktur cerita pantun. Nah, di dalam cerita pantun ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Di dalam cerita pantun terdapat mantra. Kalian tahu kan mantra? Kalau dalam bahasa Indonesia itu mantra adalah, contohnya adalah simsalabim gitu ya, abrakadabra. Nah, itu adalah mantra. Nah, di dalam mantra bahasa Sunda ada beberapa tipe mantra yang biasanya di awal mantra tersebut ada beberapa muka carita pantun atau disebutnya raja. Oke, kita langsung aja ke jenis-jenis mantra yang ada di carita pantun. Yang pertama adalah jangjawokan. Jangjawokan itu biasanya dipakai kalau dalam bahasa Indonesianya itu mantra buat komat kamit jangjawokan biar nggak dapat segala bencana, itu disebutnya jangjawokan gitu ya. Mantra yang dimasukkan ke batu ali, misalnya ini batu ali ini bisa tahan pukulan, dimasukkan jangjawokan. Kurang lebih seperti itu ya untuk jangjawokan. Nah, yang kedua kasihan. Asihan itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah ilmu pelet. Nah, asihan ini dipakai untuk menarik hati lawan jenis atau mempunyai musuh. Kita kasih asihan biar musuh tersebut cinta atau menyayangi kita gitu ya. Nah, itu fungsi dari mantra asihan. Terus ada mantra ajian. Nah, mantra ajian ini dipakai untuk kesaktian, misalkan biar nggak bisa dibelah atau nggak bisa dibacok gitu ya, nggak bisa, intinya kebal aja. Nah, itu masuknya ada mantra ajian. Ada juga mantra singlar. Mantra singlar itu adalah menghindari dari berbagai penyakit dari kata singlar atau menyingkirkan dari peluang adanya penyakit ke tubuh kita. Kita menggunakannya mantra singlar. Terus ada mantra jampe. Mantra jampe ini digunakan untuk mengobati jika kita udah terkena penyakit, jampe atau diobati gitu ya. Dijampe menggunakan mantra jampe. Kurang lebih seperti itu untuk jenis-jenis mantra yang ada dalam carita pantun. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari jenis-jenis mantra? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jenis-jenis mantra ataupun penjelasan Bapak yang kurang jelas, boleh chat pribadi ke Bapak, bertanya secara langsung dengan menggunakan bahasa Sunda. Oke, oh iya, ada tambahan. Nah, biasanya kembali lagi ya ke cerita pantun. Cerita pantun itu biasanya yang memainkannya itu disebut juru pantun. Nah, juru pantunnya itu biasanya harus orang yang tidak bisa melihat atau orang yang lolong gitu ya. Kenapa harus orang yang tidak bisa melihat yang bisa menjadi juru pantun? Nah, juru pantun ini kenapa dipilih orang yang tidak bisa melihat? Karena katanya orang yang gak bisa melihat itu lebih fokus terhadap melakukan ceritanya, lebih fokus. Jadi kalau
kemana, bisa nggak fokus, hilang fokusnya gitu ketika dalam menceritakan cerita pantun. Nah terus Pak, bagaimana kalau misalkan kita bisa melihat terus ingin melakukan cerita pantun? Bisa saja, tapi dengan syarat kita harus memejamkan mata kita dalam melakukan cerita pantun. Tujuannya ya itu seperti tadi, biar kita lebih fokus ketika kita sedang menceritakan pantun tersebut. Itu makanya kalau misalkan ada yang sedang komat kamit membaca mantra, biasanya orang yang komat kamit tersebut memejamkan matanya, yaitu tujuannya biar lebih fokus gitu ya terhadap mantra-mantra yang mereka sampaikan. Nah kurang lebih untuk biasanya mantra atau cerita pantun itu biasanya digelar ketika sedang acara syukuran atau selamatan. Nah biasanya digelarnya dalam acara-acara tersebut. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang kita dapat pada pertemuan kali ini tentang cerita pantun itu, Bapak ingatkan kembali bahwa cerita pantun itu adalah cerita karya sastra buhun yang biasanya dipakai ketika ada acara selamatan atau syukuran, dan yang biasa menggelar, dan orang yang biasa menggelar cerita pantun itu disebutnya juru pantun. Itu ya. Di dalam juru pantun terdapat beberapa mantra. Yang pertama ada jangjaokan, asihan, ajian singlar, dan jampe. Oke. Terus struktur pantun itu ada 4. Yang pertama ada raja, yang kedua ada narasi, yang ketiga pasti ada dialog, dan yang terakhir ada monolog. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini aja. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan kepada Bapak dengan cara menchat pribadi di nomor WA Bapak. Oke. Hatur nuhun perhatosanana, diajar sing rajin, mudah-mudahan orang bisa tepang deui di pertemuan berikutnya. Hatur nuhun.